wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Enam alasan yang keliru saat memulai bisnis. Memiliki sebuah bisnis memang sangat menyenangkan. Selain bisa berdiri di atas kaki sendiri, keuntungan yang tak terbatas menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah bisnis. Dari keasyikan dan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari bisnis, maka kemudian banyak orang yang sangat mendambakan dan bercita-cita menjadi pebisnis. Bahkan tak jarang, banyak di antaranya rela meninggalkan karir yang sudah dibangun dari awal di sebuah perusahaan karena untuk terjun ke dunia bisnis. Memang tak ada yang salah jika kemudian banyak orang yang ingin berbisnis, karena dunia entrepreneur yang selalu menarik dan mempesona dipandang mata. Namun sayangnya tak semua bayangan bisnis bisa sesuai harapan para pebisnisnya. Pada beberapa kasus, bisnis justru menjadi permasalahan pelik bagi beberapa entrepreneur karena bangunan bisnisnya yang tidak dilandasi dengan alasan yang tepat dan kuat. Sebuah alasan atau motif berbisnis memang tak bisa dipandang remeh. Ia adalah dasar atau pondasi yang bisa menentukan sukses atau tidaknya perjalanan bisnis ke depan. Lalu apa saja motif atau alasan yang keliru dalam mengawali bisnis yang sebaiknya kita hindari? Berikut ulasannya. 1. Ingin melarikan diri dari suatu masalah. Alasan keliru pertama yang digunakan untuk terjun ke dunia bisnis adalah untuk melarikan diri dari masalah. Umumnya masalah yang ada dan digunakan sebagai alasan seseorang untuk berbisnis adalah problematika di kantor. Saat mereka mengalami masalah di kantor, mereka cenderung memandang berbisnis sebagai solusi atau jalan keluarnya. Nah, inilah yang kadang membuat bisnis gagal karena dibangun dari sebuah pelampiasan masalah, bukan diawali dari niat yang baik dan bersih. 2. Karena Anda menginginkan kontrol. Salah satu alasan yang juga sering muncul saat memulai bisnis adalah keinginan atas sebuah kontrol atau pengendalian. Menurut mereka, menjadi pebisnis akan membuatnya superior dan memiliki akses tanpa batas untuk mengerjakan serta menyuruh apa saja. Ini tentu sebuah alasan dan landasan bisnis yang keliru yang bisa menjadikan bisnis Anda gagal. Yang perlu diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin bisnis juga harus menerima tanggung jawab yang paling besar dan menerima resiko paling besar pula. 3. Saya ingin hasil yang besar sekalipun saya mengharapkan hasil yang besar ketika memulai bisnis. Sebenarnya tidak HBK ada masalah, tapi masalahnya adalah ketika pengusaha hanya fokus pada hasil. Mereka tidak peduli dengan prosesnya. Ini sebenarnya lebih penting sebagai alasan atau motivasi untuk membangun bisnis. Selain membutuhkan proses, perusahaan juga menghadapi risiko atau kerugian yang jauh dari harapan sebenarnya. Hal ini juga dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan ketika memulai bisnis, serta untuk mencapai hasil yang bagus. 4. Memulai bisnis karena ingin terkenal. Faktanya, ada pengusaha sukses yang kemudian menjadi populer dan dikenal publik. Namun, maksud pendirian tidak harus didasarkan pada ini. Bisnis perlu didasarkan tidak hanya pada alasan kita ingin menjadi terkenal, tetapi juga pada pengakuan bahwa kita harus menerima kesuksesan dan berani mengelola risiko. 5. Saya ingin banyak waktu luang. Alasan selanjutnya yang sering dikatakan sebagai dasar berwirausaha adalah keinginan untuk memiliki banyak waktu luang. Anda bisa berlibur dalam bisnis, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan apa yang perlu Anda pertimbangkan saat memulai bisnis. Di awal perusahaan Anda harus bekerja keras untuk membuat perusahaan Anda sukses. Bahkan keinginan Anda untuk mendapatkan waktu luang di awal bisnis Anda mungkin tidak akan pernah terwujud. 6. Karena bisnis keluarga. Alasan terakhir yang harus Anda hindari saat memulai bisnis adalah karena adanya bisnis keluarga. Menjalankan bisnis keluarga memang akan sangat mudah untuk diambil alih.
sebuah konsistensi yang telah turun-temurun juga mungkin saja bisa membantu Anda mengelolanya. Namun jika bisnis keluarga tersebut ternyata tak sesuai dengan jiwa dan passion Anda, tentu hal ini akan menciptakan banyak masalah pada Anda dan bisnis keluarga Anda nantinya. Karena ini adalah ada baiknya untuk mengetahui bisnis keluarga terlebih dahulu sebelum benar-benar mengambil alih bisnis keluarga dan menjalankannya. Apakah bisnis Anda benar-benar sesuai dengan minat dan passion Anda? Jika jiwa Anda tidak cocok, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjalankan bisnis keluarga. Bisnis kecil yang baru Anda mulai memiliki harapan besar untuk sukses. Kata gagal mungkin hanya muncul di pikiran sekali atau dua kali. Siapa yang menunggu kegagalan? Namun, menghitung risiko default jauh lebih aman daripada tidak melakukan apa-apa. Harapkan pertahanan yang lebih kuat sehingga bisnis Anda tidak mudah runtuh. Selain bersikap tak mau tahu tentang risiko kegagalan, apa saja sih yang membuat para wirausahawan gagal di bisnisnya? Berikut di antaranya. Mulai untuk alasan yang salah, tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda memulai bisnis Anda sendiri. Apakah Anda menginginkan lebih banyak uang daripada penghasilan Anda saat ini? Apakah Anda memiliki lebih banyak waktu luang bersama keluarga daripada bekerja di perusahaan lain? Atau apakah Anda bosan dengan bos Anda? Jika Anda setuju dengan alasan ini, pikirkan lagi. Anda lebih mungkin berhasil dalam bisnis baru Anda jika Anda memiliki gairah dan cinta untuk apa yang Anda lakukan. Gairah mendorong Anda ke tingkat kemauan, kesabaran, dan perilaku positif yang tinggi. Sukses juga terjadi jika Anda yakin bahwa produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan Anda memiliki peluang di pasar. Tentu saja, keyakinan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan secara profesional, bukan hanya asumsi. Menjadi sehat secara fisik dan mental, Anda siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang Anda. Jika Anda gagal, Anda tidak harus mengibarkan bendera putih. Sebaliknya, cari tahu apa yang salah dan perbaiki. Anda dapat mengambil keputusan di saat-saat kritis, termasuk mengenal bisnis Anda di luar. Oleh karena itu, Anda tidak akan kehilangan kendali jika personel yang dibutuhkan tidak selalu tersedia. Bahkan, Anda bisa berasumsi. Manajemen yang buruk. Kegagalan bisnis pemula biasanya disebabkan oleh manajemen yang buruk. Pengusaha yang masih ramah lingkungan lebih cenderung terjun ke bidang administrasi bisnis. Sebut saja perencanaan bisnis, keuangan, pembelian, penjualan, manufaktur, perekrutan. Padahal hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk membangun bisnis yang lebih matang. Anda juga membutuhkan keterampilan manajemen untuk mencegah penipuan. Untuk mengejar ketinggalan, Anda benar-benar perlu belajar dari awal, menambah ilmu dari berbagai kursus pelatihan bisnis terpercaya dan berbagi ide dengan teman-teman yang sudah terjun ke dunia wirausaha. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa manajemen juga berarti membimbing diri Anda sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ia harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman agar karyawan dapat bekerja keras dalam pekerjaannya. Pemimpin juga harus mampu berpikir strategis, merangkul perubahan, dan mencari peluang baru yang lebih menguntungkan. Modal kuat. Kesalahan fatal seorang pengusaha muda adalah modal yang tidak mencukupi. Pemilik bisnis, bahkan yang kecil, harus dapat menghitung jumlah uang yang mereka butuhkan untuk memulai dan mendukung bisnis mereka, kecuali jika mereka menghasilkan keuntungan besar. Jadi, jangan bayangkan menghasilkan keuntungan besar ketika Anda baru memulai. Silakan pilih lokasi. Pepatah bijak bahwa tempat menentukan kesuksesan memang benar adanya. Jika Anda menetap di tempat yang strategis, akan ada banyak pesaing. Tetapi setidaknya Anda masih bisa bertahan. Ini berbeda dari tempat yang buruk karena Anda bisa bermimpi menjadi seorang pengusaha di awal jalan. Dengan apa yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih lokasi? Pastikan pelanggan tidak terganggu oleh area sibuk, memiliki akses yang mudah, dan memiliki parkir dan lampu jalan yang memadai. Pastikan tidak ada terlalu banyak pesaing di sekitar lokasi. Dengan begitu, pilihannya masih tersebar luas. Pastikan bangunan atau kamar yang disewa dijamin aman. Temukan lokasi bisnis dengan peluang pasar. Anda dapat menemukannya dengan mencari calon pelanggan di sana. Tidak direncanakan dengan baik. Siapapun yang berhasil membangun bisnis dari awal perlu memahami bahwa perencanaan dan upaya yang cermat memainkan peran penting. Selain mempertimbangkan semua kendala, rencana tersebut harus realistis, akurat, mutakhir dan memperhitungkan tujuan masa depan.
Anda juga perlu memahami cara mempromosikan produk dan layanan yang dijual oleh usaha kecil. Salah satu metode paling sederhana tetapi paling terbukti adalah membuat rencana bisnis yang terorganisir dengan baik. Cepat dan perpanjang suatu hari, bisnis itu secara tak terduga berhasil dan Anda memutuskan untuk meningkatkan produksi barang-barang Anda. Pada saat yang sama, saya lupa memikirkan potensi produksi. Semoga Anda kewalahan dan kehilangan pelanggan setia. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat memperluasnya, harap tunggu beberapa saat. Bagaimanapun, pengembangan bisnis yang lambat tapi fokus jelas lebih baik daripada terburu-buru. Tidak ada di dunia maya. Apakah Anda masih bosan memiliki situs web atau akun jejaring sosial untuk bisnis Anda saat ini? Saya pikir ide sempit ini harus segera diubah. Selain itu, semakin banyak pengguna internet, bahkan, belanja online menjadi semakin populer karena kepraktisannya. Mara, halaman lokasi dan akun jejaring sosial adalah bisnis di dunia maya. Luangkan waktu dan sisihkan biaya untuk membuat situs usaha Anda yang representatif, sehingga siapapun di belahan dunia ini bisa mengetahui produk yang Anda jual. Peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari situs yang dimiliki juga bukan isapan jempol semata. Iklan-iklan mungil di situs juga bisa memberi penghasilan yang tak sedikit bagi pemilik situs. Aktifkan juga jejaring sosial Anda dan sesuai fungsinya, gunakan untuk berinteraksi para anggota laman Anda. Jangan ragu untuk meningkatkan promosi produk Anda di dunia maya. Kenali pesaing Anda di antara banyak pesaing. Anda perlu melakukan hal berikut untuk menghindari dibobol oleh pesaing Anda. Pertama, cari tahu bahwa Anda adalah pembeli dan apa yang diinginkan pembeli. Itu mudah. Lihatlah toko berikutnya, pesaing. Dengan begitu, setidaknya Anda bisa mengetahui bagaimana pesaing Anda menjual produk Anda, menetapkan harga berapa, melayani pelanggan Anda, dan mengetahui rahasia beriklan. Jangan meniru, sebaliknya, Anda perlu mencari celah lain untuk membuat toko Anda lebih menarik, meskipun produknya sama. Eksekusi konseptual yang matang harus menarik bagi orang-orang. Menjual di satu tempat saja tidak cukup. Cobalah mengikuti bazar dari waktu ke waktu. Pilih bazar di lokasi yang strategis yang pasti akan menarik banyak pengunjung. Bazar tidak hanya menjual. Di acara ini, Anda dapat lagi melihat bagaimana pesaing Anda menjual dan membangun jaringan yang lebih kuat. Bukan tidak mungkin, Anda semakin terpacu untuk meraih terobosan-terobosan bisnis baru. Bukan, kami juga dengan antusias mempromosikan untuk menarik pelanggan baru dan menyenangkan pelanggan lama. Misalnya, jika Anda hanya mengunggah foto pelanggan berpakaian Islami dari toko ke situs jejaring sosial, pelanggan akan menerima kupon diskon.